Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Robiatul Adawiyah. Makasih ya udah ngeklik video ini. Buat yang baru mampir di channel aku, perkenalkan, namaku Robiatul Adawiyah, seorang ibu rumah tangga biasa dengan 1 orang anak. Aku suka bikin video tentang budgeting, vlog sehari-hari, dan lain-lain. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, untuk video kali ini aku gak akan bikin budgeting tentang keuanganku, tapi ada satu temanku yang dia minta dibuatkan untuk anggaran keuangannya. Nah, setiap bulan temanku itu mendapatkan gaji sebesar 2,6 juta rupiah. Jadi dia itu pengen dibikinin anggaran keuangannya. Temanku itu cowok. Nah, dia itu sebelumnya memang gak suka nyatet-nyatet pengeluarannya. Jadi dia pengen dibuatkan anggaran itu biar sesuai dengan pos-pos pengeluarannya, dan dia juga pengen bisa nabung. Di sini aku mau ngasih catatan untuk pengaturan keuangan ini sesuai dengan kondisi temanku yang sekarang masih single, jadi belum menikah ya, belum berkeluarga. Lalu temanku itu masih tinggal dengan orang tuanya. Karena masih tinggal dengan orang tua, jadi untuk makan dia nggak perlu ngeluarin uang. Lalu dia juga punya target untuk menikah nanti di tahun 2023. Untuk lebih spesifiknya di bulan apa sih belum tahu, hanya targetnya aja tahun 2023. Entah itu awal tahun, pertengahan tahun, atau akhir tahun. Nah, harapannya setelah nanti akan dibuatkan simulasi untuk anggarannya, temanku ini bisa menyisihkan sebagian gajinya untuk ditabung untuk tambah-tambah biaya pernikahan. Selanjutnya, temanku ini punya kewajiban, masih ada hutang cicilan motor sebesar 1.200.000 tiap bulan, dan itu masih 18 bulan lagi atau 1,5 tahun lagi. Lalu temanku juga tiap bulannya ngasih ke orang tua sebesar 500.000 rupiah. Jadi uang 500.000 ini udah all in ya, atau sepaket, maksudnya untuk ngasih ortu, untuk bantu bayar biaya listrik atau keperluan dapur, untuk membantu keperluan belanja, dan untuk makan temanku ini ketika di rumah. Untuk kewajiban ketiga, jadi tiap bulan itu temanku menyisihkan 200.000 untuk investasi di aplikasi. Nah, temanku itu udah menjalankan investasi di aplikasi ini selama 5 bulan, dan tujuannya itu dicampur ya untuk tabungan pribadi dan untuk menikah. Tapi nanti akan aku sisihkan untuk tabungan secara terpisah, karena kan untuk menikah dengan tabungan utama itu tidak bisa disatukan ya. Nah, untuk saran anggarannya di sini aku mau menggarisbawahi cicilan motor. Jadi di sini cicilan motor itu 1.200.000 itu menghabiskan 50% dari pendapatan temanku.
yang artinya itu kurang sehat ya. Untuk cicilan atau hutang itu maksimal 30% dari pendapatan. Jadi kalau misalkan pendapatannya itu 2,6 juta, berarti maksimal cicilan atau hutangnya itu di angka Rp780.000, baru itu disebut sehat. Tapi kan karena di sini kondisinya sudah terlanjur dan cicilan motor temanku itu masih ada sisa 18 bulan lagi. Jadi saran aku, lunasi dulu cicilannya. Nanti setelah lunas, anggaran 1,2 juta dari cicilan motor itu dialokasikan untuk tabungan atau untuk sinking fund, untuk dana darurat, atau untuk menambah biaya kebutuhan dan kewajiban. Nah, dengan cicilan motor yang masih 18 bulan lagi, terus aku lihat juga untuk target menikahnya di tahun 2023 ya hampir sama dengan selesainya cicilan motor. Jadi aku pikir untuk menabungnya gak akan bisa terlalu banyak. Di sini cicilan motor kan masih sisa 18 bulan lagi. Itu sama aja dengan selesai di tahun 2023 di mana ada target menikah. Nah, karena tabungannya nggak akan bisa terlalu banyak, jadi saran aku, bukan saran anggaran sih, ini di luar saran anggaran. Saran aku, menikah itu tidak perlu yang mewah-mewah, yang penting bisa khidmat. Terus untuk uangnya, daripada harus berhutang untuk 1 hari ya melaksanakan pernikahan yang mewah, lebih baik uangnya itu dipakai untuk nanti kehidupan setelah menikah. Jadi menikah dengan pesta sederhana pun seharusnya tidak jadi masalah, tapi itu balik lagi ke prinsip teman-teman dan prinsip temanku ya. Oke, di sini aku mau kasih simulasi. Untuk income-nya tadi 2.600.000. Terus aku mau sisihin dulu untuk savings. Nah, untuk savings itu tadi temanku kan sebelumnya udah investasi senilai 200.000. Nah, di sini aku mau tambahin untuk tabungan utama 150.000. Nah, tabungan utama itu nanti bisa dipakai untuk untuk menambah biaya pernikahan. Terus untuk dana darurat juga aku sisihin 100.000 rupiah. Dana darurat itu penting ya, kerasa banget sama aku manfaatnya. Oke, jadi di sini total savingsnya itu 450.000 rupiah. Selanjutnya untuk fixed expenses. Di sini seperti biasa aku mau anggarkan untuk sedekah 2,5% minimal. Jadi mau segimanapun, sebesar apapun, sekecil apapun penghasilan yang kita dapatkan harus kita sedekahkan minimalnya 2,5%. Nah, dari gaji temanku itu yang 2,6 juta, aku mau sisihin sedekah 65.000 rupiah. Terus di sini di kewajiban temanku masih punya cicilan motor senilai 1.200.000 rupiah. Nah, lalu ada untuk ngasih ke orang tua
Rp500.000. Jadi total pengeluaran tetapnya itu Rp1.765.000. Nah, nanti ketika cicilan motornya sudah lunas dan temanku itu sudah menikah, pasti pengeluaran pengeluarannya itu berbeda ya. Mungkin untuk sedekah ditambahkan, lalu untuk cicilan dialokasikannya untuk tabungan, dan untuk orang tua mungkin juga akan sedikit berubah karena nanti kan ada biaya tambahan untuk kebutuhan sendiri dan keluarganya. Lanjut, untuk variable expenses atau pengeluaran tidak tetap. Di sini temanku pulang pergi ke tempat kerjanya itu kan pakai motor, jadi aku anggarin bensinnya selama 1 bulan itu Rp100.000. Lalu untuk beli pulsa atau kuota, aku anggarin Rp100.000. Dan untuk belanja, di sini belanja maksudnya kayak keperluan skincare atau hair care, atau belanja-belanja di luar belanja dapur, itu belanja kebutuhan pribadi temanku itu Rp100.000. Dan temanku bilang kalau dia itu nggak pernah jajan, jadi mungkin dia bawa bekal untuk makan gitu ya di tempat kerjanya, atau mungkin di tempat kerjanya dikasih makan, jadi makanya dia nggak jajan. Cuman aku mau tetap anggarin untuk jatah jajan, karena kan kita nggak mungkin ya selamanya nggak jajan, pasti mau aja untuk jajan, sekedar jajan bakso atau mungkin beli boba. Jadi aku anggarin Rp50.000. Nah, total variable expensesnya itu Rp350.000. Nah, ini aku mau rekap dulu. Untuk pendapatan Rp2.600.000 dikurangi savings Rp450.000, lalu dikurangi lagi fixed expenses Rp1.765.000, dan dikurangi lagi variable expenses Rp350.000. Maka sisa dari gaji temanku itu adalah Rp35.000. Nah, nanti dari sisa Rp35.000 ini akan disimpan sebagai uang jaga-jaga atau biaya tidak terduga, atau mungkin untuk bayar parkir atau bayar fotokopi dan lain-lain. Kalau nanti saat tutup budget masih ada sisa, itu bisa disimpan untuk tambahan tabungan atau untuk sinking fund. Nah, jadi itu simulasi anggaran yang aku buat. Semoga bisa membantu temanku untuk mengatur keuangannya. Kalau misalkan ada pengeluaran tambahan, bisa disesuaikan aja ya. Mudah-mudahan ini membantu temanku dan menginspirasi teman-teman yang nonton semuanya. Nah, segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.